Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pupu. Kenapa sih rame banget? Nggak tahu. Sesuai arahan Mas. Iya. Iya benar, ntar gue opening dulu bentar ya. Baru rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di podcast TikTok edisi ulang tahun yang pertama. Baru rame. Pupu. Kita di sini bersama toddler dari Tadika Mesra. Enggak, kita di sini bersama para semua host yang udah nongol di podcast TikTok dari season 1 sampai sekarang udah season 2. Total ada berapa episode coba tahu nggak? 150-an gak sih? Wah mantap kali. Kapan saya ngeditnya 150? Kita total ada 13 episode sampai tahun ini. Ingat nggak kemarin pada wawancarain siapa? Pak David. Bukan lu yang wawancara Pak David. Itu dia yang wawancara Pak David. Enggak Jangan maksudnya. masuk. Di episode pertama kan Pak David. Iya benar. Betul kan? Betul. Kita udah 13 episode. Nah ini adalah ke-7 host yang kemarin nemenin teman-teman buat mandu acara di podcast TikTok. Hari ini karena edisi spesial jadi kita nggak memanggil bintang tamu tapi hostnya kita jadi bintang tamu. Gantian lah ya sekali-kali. Kita kenal-kenalan dulu kali ya sama para host ini yang mungkin teman-teman udah pada lupa atau karena beberapa. Oh ya, mulai dari Mas Michael ya. Coba. Jangan gitu dong. Silakan Mas Ae. Silakan berdiri Mas. Enggak masuk kamera kalau berdiri, duduk aja. Apa aja nih? Ini Nama, fungsinya di fungsi apa, sekarang lagi sibuk ngerjain apa? Status. Status penting sih Kak. Statusnya penting. Kartap. Oke. Ini kapan mulainya nih jadi? Kapan mulai? Udah? Oke, udah. Beda. Oke, semuanya terima kasih. Perkenalkan nama apa nih? Aku, gue, saya. Ada. Pakai izin dulu nggak nih? Bukannya biasa pakai izin dulu soalnya. Oke. Nama gue Michael. Biasa dipanggil Mike ya di kantor. Saat ini di posisi sebagai orang paling sibuk. Aduh. Gaya banget. Enggak. Semua orang sibuk. Enggak, aduh lebay banget ya. Enggak. Ring 1. Saat ini sebagai eksekutif asisten di PT Surfer Indonesia. Pekerjaannya ya kurang lebih ya kalau kesibukannya sama sih semua sama teman-teman semuanya ya. Enggak. Kan sama-sama sibuk ya. Jangan main deh. Ya kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi ya? Yang status sebenarnya. Oh iya benar. Udah Itu kayak nanti satu interview episode lagi banget beda. ya. Status nih penting. Status saat ini sebagai WNI, terus secara KTP juga belum menikah. Nah, itu. Masih single. Ya diharapkan dalam waktu dekat bisa berubah ya. Aduh. Cuman nggak tahu calonnya siapa. Jadi ya itu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Thank you semuanya. Lanjut. Ke belakang dulu. Hai semuanya, aku Rana, bisa dipanggil Rana. Aku Rana bisa dipanggil Rana. Oh iya juga ya? Depannya nama lengkap dong harusnya Mbak.
Rana Mustika Silmi, biasa dipanggil Rana. Aduh, image gue. Ya, terus aku sekarang di divisi Human Capital, terus statusnya belum menikah. Kenapa? Kenapa? Netizen tolong goreng dia. Tolong goreng. Enggak, udah sekian, terima kasih. Sibukannya lagi ngapain? Sibukan. Sibuk, gak bisa diungkapin lah. Lagi menyibukkan diri ya? Tisu. Udah gitu dong. Sibukan Ponfit. Ya, kesibukan aku pound fit, lagi suka olahraga, lagi suka nggak yang gitu-gitu deh. Hidup sehat, moto kaca. Mirror selfie. Mirror selfie di liftnya SI adalah passionku. Iya. Terus apa lagi udah? Barana kan sekarang mengomandoi Estevan Enfit ya? Iya betul. Jadi instruktur. Enggak jadi instruktur dong. Iya lagi ngegarap program well-being gitu di DHC gitu-gitu deh. Kebetulan juga emang lagi suka yang kayak gitu-gitu jadi inline. Oke, lanjut. Terima kasih. Lu tolong dong. Lu. Ada di belakang dulu. Udah zigzag. Lu ngerti bahasa Indonesia gak sih? Capek gue. Apa nih? Apa? Citizen, Assalamualaikum. Ya. Oh ya, assalamualaikum. Tapi tadi udah assalamualaikum juga kan? Belum, Michael belum. Oh, Michael belum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citizen, perkenalkan nama saya Rizal Nurmawana Putra. Biasa dipanggil Rizal, saya dari Satuan Pengawasan Intern. Untuk status, alhamdulillah anak 1, istri 1. Oh iya. Untuk kesibukan, ya biasa bapak 1 anak kan. Apa? Mainin burung? Kok mainin burung tuh? Mainin burung? Bapak anak 1 kan biasanya mainin burung. Ya kalau untuk kesibukan di kantor. Di kantor sendiri, maksudnya. Oh ya. di kantor. Oke, kalau di kantor sendiri biasa Satuan Pengawasan Intern kan memantau jalannya proses bisnis PTSI. Jadi bukan integrasi, investasi. Oh bukan. Ya seperti itulah teman-teman pada umumnya pasti tahu. Oh, iya. Satuan Pengawasan. Oke, lanjut. Belakang. Pakai kacamata dulu. Oh iya, biar apa yuk? Hai semuanya, nama Hai. aku Nilo Ayuni Mahasaba, dikenal sebagai Ayu. Saat ini berada di bawah PMU Sustainability sebagai Sustainability Specialist. Dan kesibukannya saat ini ya biasalah layaknya teman-teman di operasi, delivery layanan ke klien, seperti itu kawan. Status single and available. Available aja nih, nggak looking. Iya. Thank you. Kok Tahun depan. Kan udah sesuai roadmap tahun depan. RJPP ya? RCPP. Lanjut. Halo, perkenalkan nama gue Rido. Gue di divisi pemasaran dan pengembangan perusahaan. Ya. Sekarang kesibukannya lagi ada beberapa proyek pengembangan di beberapa instansi kementerian. Wah, ngeri. Tapi kalau di rumah lebih sibuk, jaga anak lebih sibuk, lebih capek. Bener. Bapak anak 1 juga ya? Capek ya? Lu 1 kan, gue 2 soalnya nih. Status saya ibu 2 anak. Iya. Main burung juga gak kalau anak 2? Boro-boro. Ya udah, ini. Lanjut. Halo Citizen. Halo. Perkenalkan nama aku Sepi Lendiasuri, biasa dipanggil Sepi. Sibuk. Divisi. Divisi. Lupa. Aku lagi ada di divisi Infras di project LRT Jakarta dan masih terus berjalan sampai sekarang di project kereta api. Untuk status sekarang masih cari apa nih? cari pasangan yang cocok lah Mas. Oh iya benar. Mbak Ayu juga lagi cari pasangan. Maksudnya nyari bareng gitu. Iya. Udah. Dia lagi sibuk apa? Sibuk di LRT kan? Oh iya. Lanjut. Aku mau pakai mic sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan semuanya, Citizen. Nama Ya. saya Tinka. Ini suara profesional, tolong dihargain ya. Baiklah. Iya, saat ini lagi di unit cabang Singapura. Kesibukannya ya nge-spam pot. Enggak. Cabang Jakarta. Kan udah tahu ya, kenapa nanya terus. Ya, kesibukan, iya, oke. Udah, oke. Kesibukannya nge-spam potential klien aja sih. Kayak ngajak-ngajakin ketemu. Ngacak-ngacakin? Ngajak ketemu. Ngajak ketemu, traktir lunch, kayak gitu sih. Ya marketing kan namanya gitu ya. Terus apa lagi tadi? Statusnya masih belum nikah. Tapi? Ya belum menikah. Kok ada tapinya? Tapi belum menikah. Huh? Berarti masih bisa? Ya udah belum nikah. Tapi gak nyari. Gak nyari. Kenapa gak nyari? Udah nemu soalnya. Susah amat bilang udah punya pacar. Saya punya pacar gitu, susah banget. Ya udah sekian dan terima kasih buat yang mau nanya-nanya lebih lanjut bisa langsung ke IG langsung ya. Kenapa? IG ku. Kalau mau tahu lebih lanjut. Soal aku lah. Kenapa? Soal apa lagi? Kenapa? Iya maksudnya perkenalan cuma segitu doang tadi arahannya. Iya. Yaudah. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita mau ngomongin soal episode-episode yang kemarin udah teman-teman pandu. Iya, banyak yang cuma satu. Karena kan kalian sibuk-sibuk ya. Apalagi ini yang paling sibuk. Kita mulai dari yang paling ini dulu ya, yang mengawali podcast TikTok nih. Mas Rido coba dong. Angkat mic ya Mas Rido. Mana Mas Rido? Pertanyaannya apa tadi? Mas Rido kemarin wawancara siapa? 2 deh kalau gak salah ya. 2 kali. Yang pertama wawancara Pak David. Waktu itu cerita tentang mengenal industri TIC. Oke. Gitu. Jadi kayak pembukaan ngenalin dulu apa sih industri TIC. Karena kan banyak banget tuh yang belum kenal. Jadi nyeritain dulu. Nah itu perspektif waktu itu Pak David nyampein seperti apa sih industri TIC. Oke. Yang kedua? Tentang SDGs. Jadi yang kedua kan SI kan punya program ISIM ya. Integrated Sustainability Indonesia Movement. Yang mana sebetulnya itu programnya itu mengakselerasi pencapaian SDGs di pemerintah kota dan kabupaten. Ya. Nah waktu itu narasumbernya ada Mbak Ririn sama Cynthia. Oke. Itu SDG spesialisnya di PTSI. Betul. Gitu. Jadi dari divisi pemasaran dan pengembangan perusahaan juga. Oke. Jadi memang di situ mengenalin bahwa SI itu punya loh program akselerasi SDGs buat pemerintah kota dan kabupaten. Kayak gitu. Gimana waktu itu pengalamannya? Ya pengalaman. Perasaan dulu deh. Karena kan perasaannya karena memang jadi ini ya. Pembuka host gitu. Pembuka. Iya. Masih percobaan juga, masih coba-coba segala macam alat-alat segala macamnya. Jadi ya. Iya gitu, udah gitu di nobar lagi banyak yang nonton. Makanya. Ya memang yang pertama memang masih nyobain dulu gitu kan, dapetin feel-nya dan mungkin kan kita cuman kayak dapet briefnya dan akhirnya kita harus improvisasi sendiri. Nah memang tuh jadi challenging juga sih buat para hostnya dan kita juga harus belajar berbagai mungkin topik-topik yang baru buat kita kayak gitu. Oke, siap. Thank you. Lanjut. Episode tepuk tangan dulu dong. Nah. Episode berikutnya tuh kalau nggak salah Mbak Sepi ya. Mbak Sepi deh kalau nggak salah ya. Kenapa Mas? Episode berikutnya tuh soal Sertifikasi halal. Iya, saya. Gimana? Kebetulan waktu itu narasumbernya ada 2. Siapa tuh? Mbak Fairu sama Mbak siapa ya satu sama lagi? Mbak Bulan satu lagi. Jadi kebetulan di situ saya sebagai hostnya kebagian untuk sertifikasi halal. Mereka menjelaskan tentang bagaimana proses dan juga prosedur yang ada di SI alias produk kita gitu. Dan kebetulan waktu itu SI juga sudah pernah menangani satu proyek dari pemerintah yang memang di situ jelaskan prosesnya sangat panjang, di mana SI itu dia memakai sistem satu pusat untuk mendaftar proyek tersebut gitu loh. Oke, pengalamannya gimana tuh persiapan buat gitu? Persiapannya pasti kasih tahu. Gak ada. Improvisasi ya benar. Karena saya kan sebelumnya di divisi LRT kan. Iya. Sangat berbanding terbalik. Oh divisi Infra, sorry. Betul. Divisi Infra bagian LRT. Ya. Ini karena kerja sama KAI terus jadi ya kebayangkan gimana kalau misalnya kerja sama KAI gitu. Nggak tahu.
agak pusing. Iya. Oh gitu. Lainnya KI soalnya. Ya udah Siap. gitu aja sih. Gimana lagi? Gimana pengalamannya? Udah gitu aja pengalamannya. Enggak di-push. Nanya, siapa tahu ada lagi. Pengalaman apa? Apa Mas? Iya pengalamannya gimana persiapan buat itu? Oh pengalaman di LRT. Enggak. Oh di. Oh jadi host podcast. Iya. Sorry. Kalau pengalamannya sih karena masih sekali jadi host, jadi ya mungkin kita juga dapat insight baru, dapat ide baru dari teman-teman juga. Gimana kita itu bisa belajar dari project lain gitu. Oke. Apa saja program yang ada di SI gitu. Jadi kita bisa belajar bareng gitu sih. Oke, berarti Mbak Sepi bisa nih kalau gitu jualan produk halal. Harus bisa dong. Wah, Karena keren. itu SI harus bisa. Jawabannya mencerminkan citizen banget ya. Selalu siap menjawab segala tantangan. Ngomong-ngomong soal tantangan nih buat para penonton sebelum gue lanjut. Kita dari podcast TSI Talk ada tantangan buat para penonton. Silakan kalau mau merchandise kayak gini. Tapi tulisannya apa ya? Fans kalau gak salah. Fans podcast TikTok dapat kaos ini ada berapa? Ada berapa Mbak Risti? Ada 10 kaos. Silakan kalian bikin pantun ucapan selamat ulang tahun di kolom komentar podcast ulang tahun podcast TSI Talk. Nanti pantun yang paling lucu bakal dapat 10 kaos. Oke, jadi jangan lupa tulis pantunnya di kolom komentar ya. Tepuk tangan lagi dong. Selanjutnya Mbak Rana. Waktu itu wawancara siapa? Ya aku waktu itu syuting 2 episode. Episode yang pertama yang sama Mas Tejo, Mbak Iren sama Mbak Distia. Terus yang kedua sama yang Mas Adi sama Mbak Ayu. Yang pertama sama 3 Mas Tejo, Mbak Distia sama Mbak Iren ngomongin apa? Waktu itu apa ya, tentang kepemimpinan gitu-gitu sih. Waktu itu emang obrolannya tuh random-random gitu. Tapi aku tuh belum pernah nge-hostin podcast tentang produk jasa. Emang kayak lebih banyak ke menggali experience orang-orangnya gitu. Kalau gak salah waktu sama MT itu bicara tentang akselerasi diri yang gitu-gitu. Iya, soal pengembangan. Mengelola pengembangan ekspektasi, pengembangan SDM banget lah gitu. Yang Dua-duanya. Yang kedua juga kalau gak salah tentang karir ya. Tentang cross karir path. Nyambung banget kan sama Mbak Rana? Iya, Siapa dulu relate. yang nulis skripnya? Wow. Wow, relate sekali sama aku. Terima kasih. Pengalamannya dulu gimana? Oh, belum ya? Cerita pengalamannya. Pengalamannya Persiapannya gimana? ya seru sih sebenarnya. Ternyata jadi host podcast tuh beda banget dari host MC biasa gitu. Kalau aku tuh sampai, jadi tuh penonton TIC podcast ini itu bener-bener kayak merhatiin gitu. Terus ngasih feedback ke aku, mereka kayak ngasih link gitu. Ren, gue nonton episode dulu yang ini gitu. Terus kayak boleh gak gue kasih feedback yang gitu. Ada yang kayak ngomong gitu. Jadi pilih teman yang baik. Iya, jadi terus kayak dia. Itu gebetan kali Mbak? Gebetan kali? Bukan, teman. Ih apa sih nih? Ya iya gitu. Pokoknya intinya tuh karena aku tuh kebiasaan nge-MC. Jadi kan kalau nge-MC tuh sangat agak hebring gitu-gitu kan. Sedangkan kalau podcast tuh harus match energinya gitu kan antara narasumbernya sama kita. Terus kita gak boleh kebanyakan ngomong yang gitu-gitu. Aku baru belajar sih pas pertama kali jadi host podcast yang kayak gitu-gitu. Kalau yang kedua kan sama pengalamannya? Kalau yang kedua menurutku aku lebih baik. Oke. Dan yang pertama tuh kayak gak mau nonton gitu aku kayak aduh malu gitu. Tapi yang kedua lebih baik. Yang kedua Sabar ya. Itu ya. Jangan ngambil panggung ya, sabar ya. Yang kedua ya lebih baik lagi karena ada evaluasi dari yang pertama. Terus dari teman itu. makasih loh. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rana. Kasih. Lanjut. Lu ya. Mas Michael. Iya, Tikidin. Gak boleh gitu ya. TKDN. Apa nih? Wah sepi guys. Giran gue masuk sepi. Masih mikirin ya? Ini Waktu itu wawancara siapa? waktu itu pertama kali nge-podcast di SI ngewawancarain Pak Ivan dari Infras. Iya, Pak Ivan. Bawain topik tentang TKDN. Gimana tuh pengalamannya waktu itu? Kan lumayan
Karena TKDN tuh main jelimet ya. Ya kan orang awam jangan orang awam, orang yang ada di SI aja banyak yang gak ngerti. Nah betul, itu sebenarnya salah satu beban juga sih sebenarnya karena Maaf ya kasih beban ya, maaf ya. Bukan bebannya gini, bebannya gini sih karena emang kalau penonton podcast kita ini kan maksudnya ada yang sudah memahami, ada juga yang belum memahami. Betul. Kan. Dan apalagi tujuan kita bikin podcast ini supaya yang memang di luar sana yang belum memahami tentang apa itu TKDN, harapannya bisa memahami kan. Sebagai host podcast juga sebisa mungkin membawa atau ngegiring supaya memang jawabannya itu ya mudah dipahami untuk orang-orang di luar sana gitu kan. Nah itu salah satu beban juga sih yang sebenarnya dirasakan gimana ya supaya nge-hostnya itu ngebawanya ngobrolnya itu bener gitu. Ya biar bisa menggiring opini. Ya biar bisa menggiring opini juga. Bukan menggiring opini juga dong. Udah kayak politik aja. Gitu sih. Terus setelah menjalani itu gimana? Jujur sebelum take itu kayaknya keringet dingin deh waktu itu. Keringet dingin. Jadi emang gak pernah nggak pernah ngomong depan kamera, gak sampai tipes juga dong. Gak nyepit kalau tipes. Kalau tipes gak jadi syuting Pak. Iya betul. Pertama nggak depan kamera, nggak pernah ngobrol depan kamera. Terus kedua juga sekali yang membawakan topik itu kayaknya rasanya wah topik yang kayaknya cukup berat juga gitu. Ya. Dan setelah selesai cut itu baru ngerasa lega. Iya. Biasanya kita semua kalau udah selesai memang merasa lega ya. Nah apalagi kalau setelah selesai syuting. Iya. Gitu. Malah aslinya pengen ngeliat sih versi aslinya gitu sih Mas. Yeah. Sebelum pas di edit kan. Iya memang. Tapi kayak malu juga sih ngeliat. Karena saya ngedit juga buat ngedit juga emang buat menggiring isu. Terus berarti ada ketawa-tawanya dong Mas kalau waktu itu ngedit podcastnya. Kenapa? Ada aneh-aneh juga gak? Ya iya gak apa-apa dong. Ini namanya host sejati. Boleh dong interaktif. Kenapa? Waktu ngedit podcast yang kemarin TKDN rasanya gimana Mas ngelihat? Rasanya capek Mas. Iya juga sih. Pakai ditanya lagi. Ya kira-kira itulah suka dukanya jadi podcast pertama di SI. Keren. Tepuk tangan. Lanjut Mas Rizal. Hah? Lu. Oke. Apa oke? Cara siapa kemarin? Gue 2 kali ya waktu itu ya. Lihat podcast. Yang pertama itu sama Mas Dwi, inspektor dari Sijak. Betul. Cakep. Apanya? Podcastnya cakep. Oh iya. Deketan dikit mic-nya dong. Hah? Deketan dikit mic-nya. Ya. Terus? Terus yang kedua itu wawancara sama Mas Yanuar dan Mas Novi. Betul. Dari DBS Ogre. Waktu itu bahas terkait K3 sama drone. Pilot drone. Gitu. Mas Dwi wawancara apaan topiknya? Ya seputar inspektor, gimana kehidupan sehari-hari di sana, di lapangan. Di laut ya kan, di laut. Kendala, di laut. Lupa kan lu? Apa? Lupa kan lu? Ingat, ini nih gue udah buka nih tuh. Ada tuh. Udah gue buka di YouTube. Baru sekarang buka. Ini gue nginget-nginget juga. Iya, bagus. Iya. Gimana? Ada momnya udah. Udah ada. Gimana waktu itu persiapannya? Persiapannya ya biasa aja sih. Sebelum tag video itu. Sholat subuh dulu. Sholat subuh dulu. Ya sholat. Terus minta doa restu sama bapak ibu. Itu terus sedekah. Kayak gitulah. Pokoknya melakukan hal-hal baik sebisa mungkin selama di dunia. Iya, jokes lu panjang ya. Punchline-nya kagak ada ya. Apa gimana persiapannya? Sebelum tag video tuh ya ngobrol-ngobrol bentar lah biar ada chemistry-nya sedikit tuh sama Mas Dwi kan. Jadi pas udah tag tuh udah jadi kayak saudara aja. Ya, semua saudara bro. Iya benar. Kita semua saudara. Gitu. Jadi ya alhamdulillah pun juga nggak keringat panas juga sih. Dingin. Oh dingin. Ya gitulah. Iya. Terus ya sama Mas Yanuar sama Mas Novi karena udah yang udah temen kan? Udah berteman juga sejak kecil kan. Jadi ya alhamdulillah jadi ngalir aja gitu kayak Shimizu.
Shimizu. Mengalir sampai jauh. Iya. Beda iklan lagi. Beda iklan. Sorry nggak di endorse ya. Nggak di endorse nggak bisa. Rucika nggak apa-apa kan Rucika sama Shimizu kalau mau endorse. Ya. Ya gitu sih. Cuman ya gue kan emang orangnya nggak bisa ngobrol banyak nih. Masa sih? Ini baru-baru ini aja nih. Semenjak remaja. Jadi ya gue coba ikut host podcast gini. Buat latihan. Gali potensi. Ternyata nggak ada. Pas digali mana ini potensi saya ya? Wah kosong nih gitu. Ya gitu. Cuman seru. Jadi seru ya. Oke. Terima kasih. Yo. Lanjut. Matiin Kak dulu. Tim. Satu saya. Gue 3 kali nge-host lebih banyak daripada lu pada. Lu pada sibuk. Susah banget cari jadwal ya Allah. Nah, itu kan tuntutan pekerjaan. Betul. Kalau ini kan kerja ikhlas kalau ini. Dapat makan tapi. Matiin Kak. Iya. Assalamualaikum. Iya sebentar. Iya. Enggak itu kerja. Maaf. Yuk tag ulang. Ya. Gimana? Kemarin wawancara siapa? Oh iya kemarin main sama. Oh iya maksudnya syuting sama anak lapangan. Sama Mbak Jen dari Infras, dari MP Manajemen Konstruksi. Sama Mbak Salma dari MP Smelter. Dari Minba, divisi Minba. Apa sih Kak? Happy Salma. Iya. Waktu itu. Ngomongin apa? Waktu itu temanya pengalaman puasa di site dan inklusivitas di Surveyor Indonesia. Wow, keren sekali. Apa itu? Ngomongin apa emang? Sebenarnya waktu itu nggak lagi bulan puasa sih. Aku juga bingung kenapa dikasih tema kayak gitu. Bulan puasa ya? Enggak ya, kan minum aku. Lu nggak puasa? Oh gue nggak. Oh iya, sorry. Iya. Waktu itu bulan puasa, jadi dikasih tema pengalaman berpuasa di site. Sama inklusivitas di Surveyor Indonesia. Ini nanti yang ngedit semangat ya. Enggak gue edit. Masuk semua. Terus persiapan tadi ya, persiapannya sebenarnya kan udah kenal tuh sama Mbak Jen sama Mbak Salma. Kenal di mana kalau boleh tahu? Ih, emang kenapa? Kalau Mbak Jen kenal 2 tahun yang lalu. Kalau Mbak Salma kenal enggak di proyek. Waktu itu belum zaman Tinder enggak sih? Belum ya? Udah lah. Oh, main ya waktu itu? Main. Oh, baik. Boleh dilanjut gak? Ya kalau sama Mbak Jen kenal di proyek, pernah satu divisi. Kalau Mbak Salma kenal di depan ruang podcast kalau gak salah. Iya. Dia mau masuk, aku mau ke toilet dulu, kenalan dulu. Terus baru ngobrol-ngobrol pas 2 menit mau take gitu. Persiapannya baca-baca aja sih. Kayak mereka tuh proyek apa, terus kayak biar ada basa-basinya gitu. Kira-kira baca-baca ayat kursi ya? Enggak se-Islam itu mas. Oh iya. Terus kan. Apalagi sih tadi? Udah, itu aja. Pengalamannya gimana? Oh, pengalamannya, iya aku juga kurang. Sebenarnya ini pertama kalinya nge-podcast ya. Aku tuh bukan tipe yang bisa ngomong depan kamera. Jadi kemarin agak sedikit gagap. Biasanya kan kalau radio kita nggak ada kamera ya. Oh Mbak Tinka sering di radio? Dulu main radio, asik. dulu main di radio. Iya main radio. Ya, terus, coba gak? Boleh dicoba gak? Ya nanti ya, ini kan ada durasinya. Gitu, terus. Tidak ramah sekali. Terus pengalamannya itu karena ada kamera, jadi sadar kamera, terus ya itu agak kaku lah. Tapi semoga kedepannya bisa lebih santai lagi gitu. Ya. Oke. Selanjutnya ini kan, teman-teman ini kan semua hasil audisi. Kan ini belum. Oh iya. Lu doang yang belum, yuk mohon maaf. Ayo. Udah. Gimana sih kan tadi dia yang halal. Mas Epi udah. Mas Epi kan di depan duluan. Salah satu host ini, garda terdepan. Gue perlu ditanya. Tanya dong. Kirain dilupain. Ih, Mbak Ayu biasa dilupain ya? Enggak sih. Ayo. Ya jadi pengalaman podcast waktu itu topiknya Pro Invest sama teman-teman DBSGI dengan Mas Pur dan Mas Rifki kalau gak salah ya. Iya ini belum tayang ya. Iya parah banget lama ngeditnya ya. Banyak kerjaan. Oke. Iya. Ya lagi. Dan kebetulan itu juga pertama kali nge-podcast di SI.
seru banget apalagi didampingi cowok-cowok ya. Baru ke arah mana sih ini? Ini ke arah mana sih arahnya? Maksudnya belum selesai ngomong. Iya, coba selesain dulu. Didampingi. Lagi deketin dong ngomongnya. Oh iya, didampingi sama cowok-cowok yang punya insight menarik terkait investasi di Indonesia. Oh iya. Coba spill dikit dong, kan belum tayang. Oke, jadi ini spill buat citizen dimanapun berada. Jadi DBSGI sedang mengembangkan layanan ProInvest. Jadi itu salah satu layanan yang mendukung percepatan atau akselerasi investasi di Indonesia. Jadi teman-teman DBSGI akan membantu semua proses pengurusan izin, pengurusan persyaratan, dokumen untuk mempercepat realisasi investasi dari modal asing maupun juga dari dalam negeri. Oke, jangan lupa tonton ya nanti habis episode yang ini. Belum selesai diedit. Pantesan gue dilupain ya. Belum diedit, mohon maaf. Bukan cuma belum tayang. Terus pada waktu itu gue kebelet pipis. Tapi ini masih 20 menit, masih bentar. Aduh gue tahan-tahan aja. Akhirnya bisa juga gue tahan. Gitu. Too much information. Cerita yang aneh. Too much. Iya oke. Terima kasih. Boleh. Tangan dulu dong. Yeay. Nah ini kan teman-teman semua kecuali Mbak Ayu tuh hasil audisi. Kalau Mbak Ayu kan ordal. Iya, saya disogok waktu itu. Ya sekarang gue mau tanya waktu itu kenapa sih kalian mau ikutan audisi dulu lah waktu itu. Kenapa mau ngikut audisi? Coba gantian tadi kan yang mulai dari Mbak. Coba dari Mas Epi dulu, Mas Epi. Kalau saya, jujur saya itu sama sekali gak ada niat untuk jadi. Gak apa-apa. Kita jadi hargai kejujuran. enggak, bukan gitu. Bukan karena saya gak suka podcast atau dunia presenter, bukan. Maksudnya gak kepikiran gitu ya, gak kepikiran. Tapi karena pertama kali itu didaftarin sama MP saya. Karena mungkin dia yang paling tahu potensi kita kan sebagai karyawan. Keren. Boleh di-spill dong siapa waktu itu MP-nya? Waktu itu masih Pak Pari Kesit Abdi Negara. Terima kasih Pak Pari Kesit sudah merekomendasikan Mbak Sepi. Iya makasih. Tonton ya Pak. Soalnya dia nonton pertama kali podcast terus dia bilang enggak kok kamu bagus. Oh. Memang lingkungan kerja di Survey Indonesia itu sangat suportif ya. Bagus. Terus jadi akhirnya waktu itu sama Pak Pari Kesit diminta. Didaftarin terus aku coba ikut audisinya. Itu pun audisinya itu 1 kali take. Sama sekali gak latihan. Ya sama kayak Mbak Tinka yang gak latihan. Dan Bapak. Oh iya. sorry. Kita sama. Jadi gak latihan, gak ada cuma 1 kali take. Dan itu ya udah. Lolos. Lolos. Gitu. Cool. Jadi intinya adalah percaya akan potensimu. Oh iya keren kali. Quote hari ini. Itulah makanya Mas Rizal mencoba menggali ya. Tapi sayang sekali. Tidak ketemu. Oke lanjut. Siapa ya? Mas Michael. Ganti cewek. Siapa nih hostnya? Siapa yang mau ditanya? Mas Michael. Oh, iya. Aku sebutnya Michael. Siapa? Kenapa ikut audisi? Kenapa ikut? Apa yang kamu cari, Michael? Cari. Ya tadinya aku pikir ada tunjangan juga sih. Dari podcast. Enggak. Serius? Enggak. Gue aja yang edit, nyolok, ngerekam, nggak dapet tunjangan. Enggak, bercanda. Gimana? Kenapa mau memutuskan untuk jadi host podcast sih sebenarnya? Awalnya emang sebenarnya coba-coba doang sih. Oh, iya. Karena ngelihat beberapa nonton podcast juga kan di YouTube kok kayaknya enak banget kalau ngomong tuh kayak bisa lepas gitu, kayak bisa ngomong apa ya, bahasa apa aja kayak bisa keluar gitu kan. Iya. Makanya nyoba, kebetulan lagi tapi ternyata tidak bisa. Jadi Bisa ya, kok bagus podcastnya. mungkin di kesempatan berikutnya kali ya Mas. Terus seolah-olah gagal gitu ya. Kan udah tayang episodenya. Ya kan percobaan pertama biasanya kan harusnya gagal dulu. Bukan gagal. Kesempatan berikutnya Belum gagal lagi.
selalu ada ruang untuk perbaikan gitu kan. Belum optimal. Bukanlah selalu ada ruang untuk perbaikan. Nah, itu sih. Iya. Jadi Itu kata batin ke apa? Managing growth. Itu namanya managing growth. Tuh. berat ya pembahasannya jadi makin malam. Gitu sih. Awalnya mau coba-coba. Banyak nih. Awalnya mau coba-coba. Terus akhirnya pengen lagi sih ngomong Biasanya emang gitu. lagi. Biasanya emang gitu Mas Michael. Tapi gak pernah dijadwal. Awalnya coba-coba doang. Gak pernah muncul lagi di jadwal. Iya, Mas Michael kan ya sekarang udahlah. susah jadwalnya, sibuk. Ya kira-kira gitu Mas. Nah, ini kira-kira masih bisa gak nih? Jangan gitu dong. Masih bisa masih ada. Oke. Lanjut. Tepuk tangan dulu dong. Lanjut, siapa? Matiin kak? Kita Enggak lu. Oh benar aku. Iya lu benar. Lu benar. Kenapa marah lagi? Lu punya trust issue ya? Iya benar. Kenapa mau ikut audisi podcast? Karena emang selalu pengen bergabung dan berkontribusi dalam program di kantor. Keren banget. Tapi waktu itu masih di niatan aja sih, masih di kepala sama di hati. Terus tiba-tiba udah masuk grup aja, jadi agak bingung juga sih. Masuk grup podcast sama Kak Sam. Enggak kan Alah. audisi dulu. Tapi tiba-tiba aku disuruh audisi. Nah iya emang. Emang iya tau. Tapi intinya itu, pengen selalu berkontribusi dan terlibat dalam acara atau kegiatan kantor. Terus gimana pengalaman audisinya? Microslip. Waktu itu. Pengalamannya yang Sama kakak ya? iya sama gue, semua sama gue. Iya pengalamannya gugup. Terus kayak jurinya juga agak serem sih waktu Gak itu. ada juri ya. Gak ada juri. Tahu. Beda kayak gini. Tapi seru sih waktu itu dikasih topik gak sih waktu itu? Dikasih. Ini orang kenapa sih? Tapi audisinya nggak ini kok, nggak serem ya, tadi bercanda. Jadi buat teman-teman citizen yang buka lagi nggak sih? Enggak. Audisi apa? Oh enggak. Jadwal lu pada aja susah, mau nambah lagi. Oh yaudah. Iya. Pokoknya seru, enak. Sejauh ini happy aja. Oke lah. Udah ya. Ya oke, terima kasih. Barana. Kenapa audisi? Iya kenapa audisi? Soalnya aku nggak pernah, aku sering MC acara, tapi kalau MC yang depan kamera gitu kan beda banget kan. Terus pengen coba experience aja, karena kan podcast juga lagi happeningnya kan. Jadi pengen nyobain gimana sih rasanya jadi host podcast gitu. Terus waktu audisi gimana? Waktu audisi karena mendadak gitu, jadi aku juga nggak latihan kan. Ini seolah-olah kesannya gue yang salah jadwal gitu ya. Dari tadi. Kenapa ya? Gak latihan aja bagus. Enggak, gue umumin gue seminggu sebelumnya lu pada aja pada bisa datang. Iya, kayaknya Tolong karena ya. ini dah harinya tuh udah ditentuin. Pokoknya hari ini audisi gitu, tapi jamnya tuh nyesuaiin lagi pada kosong jam berapa kan. Iya. Terus kayak, kosong nih, langsung aja ke Iya kan ruangan. kita gak mau ganggu jam kerja. Iya, ini bukan salah produsernya, bukan. Iya, Makasih emang ya. kita jamnya aja. Iya, dar-der-dor sih emang audisinya. Cuman, Dar-der-dor, tapi ya seru sih. Berana kan biasa di dar-der-dor. Oh gitu. Ya cuman angle kamera waktu itu tuh membuat saya gendut. Ya, saya masih ingat. Kameranya kurang ajar berarti. Angle audisinya bikin gendut. Gitu doang sih. Oh ya Prit. Ya. Makasih loh. Udah. Makasih ya, terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Berarti Mas Rido. Awalnya Coba-coba. Lama-lama ketagihan Saya ya. pakai. kan awalnya suka bikin konten gitu kan di sosial media ya. Tapi di mana? Di Instagram sama di TikTok. Coba dong promosi dong. Promote. @nugrohorido ya. @nugrohorido. Tapi biasanya kan bikin konten tuh bisa sampai sejam, 1,5 jam gitu ya. Tapi yang nonton dikit. Iya emang. Jadi tujuan pengen ikut podcast tuh salah satu tadi buat nambahin followers. Jadi yang nambahin yang view. Tapi ternyata setelah ikut jadi host podcast nggak nambah juga. Malah nurun. Enggak juga sih. Ya itu berarti itu apa? Itu pertama. Yang kedua sih ya ini jadi kayak pencitraan buat atasan juga sih. Jadi bagus. Jadi ternyata tim si Rido ini bukan cuma bisa kerja doang tapi bisa yang lain gitu. Bagus.
Bagus. Biasa. Menyala bangku. Ular. Banyak bisa. Serba bisa. Terus pas audisi, kayaknya audisi ini juga. Enggak banyak. Oh enggak ya, ada berapa ya? Banyak. Oh 250. Banyak. Oh pantesan lama banget nunggu waktu jadwalnya. Kita kan kemarin di Balai Sarbini ya. Iya gitu. Audisinya. Waktu itu audisi sih kayaknya lumayan nervous ya karena ruangannya dingin gitu kan. Terus juga kayak kita disuruh one shoot gitu. Jadi memang harus benar-benar fokus supaya lolos. Soalnya berhasil pencitraan sama atasan. Wih berhasil gitu. Berarti udah ada komentar belum dari atasan? Hah? Udah ada komentar belum dari atasan? Jempol doang. Enggak, maksudnya pas ketemu Mas Rido, saya nonton podcast kayak Mbak Sepi kan ditonton sama Pak Kesit tuh. Kayaknya bos saya sibuk deh. emang sibuk bos saya Mas Rido. Iya. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Rijal. Awalnya coba-coba. Udah diburemin belum mukanya? Udah. Jadi pertama-tama itu ada Pertama-tama. podcast WA. Oh benar. Di grup kan kayak ada audisi podcast gitu kan. Iya. Terus Gak usah mikirin jokes dulu. Iya. Jawab dulu aja pertanyaannya. Iseng-iseng aja waktu itu kayak wah bisa seru nih bisa ngebacot gitu kan. Iya. Coba gitu Coba. kan. Pikir gua dulu podcastnya podcast kayak ya yang di YouTube itu kan yang emang Yang caur. yang caur gitu. Terus ya udahlah nyoba tuh sama gua itu persiapan H+1 malah. Udah selesai dong. Udah sih ya. Gak bisa dong. Enggak, gue gak ada persiapan sama sekali. Jadi pas dikirim skripnya gitu, gue baca pas mau tag video. Keren sekali. Ya, jadi Contoh yang tidak jangan ditiru. Gak sesuai skrip, iya gak sesuai skrip. Ya, cuman karena daya tarik suara mungkin ya. Ini alhamdulillah juga ini menunjang ya. Akhirnya kepilih. Gue juga kaget tuh bisa kepilih kan. Iya. Gue juga kaget. Iya, gue juga kaget. Siapa yang gak kaget? Gitu. Aldi Taher. Fisik mempengaruhi sih. Cuman gitu sih. Ya alhamdulillah sama kayak Mas Rido. Siapa? Ada apresiasi juga sih. Kan beda tapi atasannya waktu itu. Apa? Beda atasan waktu itu. Oh iya benar. Di Tanah Abang. Benar. Bawahannya diskon. Namanya diskon. Bisa 100.000. Iya udah oke dah terima kasih. Udah gitu aja. Tadi kita habis break azan maghrib, tadi kita sholat berjamaah, kebetulan kita dengerin tausiah juga bersama-sama, kita tamatin juz 30, alhamdulillah ya. Mas Michael, siap login. Prit. Oh, ngingetin lagi jangan lupa kita ada challenge buat bikin pantun ucapan ulang tahun, bikin pantun ucapan ulang tahun yang paling lucu di kolom komentar nanti dapat kaosnya ada 10 orang. Iya boleh kalau mau tepuk tangan. Nggak capek ya tepuk tangannya ya? Oke, gue mau nanya episode terfavorit. Yang udah terserah dah mau terlucu, mau terinsightful, bebas. Maksudnya favoritnya gara-gara apa? Gara-gara cakep nih bintang tamunya gitu. Mungkin Mas Rian ada, gue tahu sih episode yang paling dia suka yang mana gitu misalnya. Episode terfavorit dari siapa ya? Dari Mbak Rana. Dari Mbak Rana. Aku episode terfavoritnya waktu episodeku. Yang mana? Yang nge-interview Mas Adi sama Mbak Ayu. Kenapa tuh? Menurutku soalnya tuh relatable banget topiknya. Terus Mas Adi juga kan dulu waktu di DHC tuh bagian rekrutmen gitu kan. Jadi ngedengerinnya tuh kayak sangat praktikal gitu dan based on best practice-nya Mas Adi gitu. Jadi kayak oh gitu ternyata ya gitu. Sebenarnya juga gitu kan kayak emang beneran cross function banget gitu tempat-tempatnya. Jadi ngerasa kayak bisa ngerelatein ke diri sendiri gitu sih. Episodenya ditonton ya guys. Di rewatch ya guys. Episode berapa tuh? Berapa ya? Ya. Ayo. Gak berusaha mencari. Ayo. Lagi cari. Kayaknya berapa ya Mbak? Episode 12. Kok apa? Ya iya kan saya yang ngedit. Ya 12. Gak taunya salah. 12 guys jangan lupa ditonton. Jangan lupa ditonton ya. Thank you. Lanjut. Lanjutnya berarti Mbak Sepi.
Ya Mas Epi. Gimana Mas? Episode terfavorit. Episode aku. Kenapa tuh? Soalnya aku benar-benar belajar di situ gitu. Jadi ketemu sama narasumber yang punya wawasan tentang sertifikasi halal yang memang benar-benar dibutuhkan di saat ini gitu loh. Jadi SI itu punya produk itu gitu. Jadi kita juga menunjukkan ke citizens bahwa kita punya produk sertifikasi halal nih. Dan kita juga open gitu untuk prosedurnya, kita juga sama badan MUI-nya juga kita juga kerjasama collab juga gitu. Jadi ya udah itu episode terfavorit buat aku. Cocok. Udah mantep banget nih Mbak Epi. Jualan sertifikasi halalnya udah mantep banget nih Mas Epi nih. Udah bisa kayaknya cross function juga. Lanjut Mbak Ayu. Ayo. Belum tayang. Gue gak akan bilang episode gue. Belum tayang. Iya. Episode favorit yang waktu sama Rana. Sama Rana sama Mas Adi. Jadi kita Ya episode lu dong sama aja. Tapi kan bukan gue hostnya. Oh iya bener. Jadi serunya adalah kita semua tuh adalah anak HC. Aku sama Mas Adi ex HC sih. Kalau Rana enggak kan. Nah serunya setuju sih yang dibilang Rana tadi. Itu bener-bener relate sama kehidupan perkantoran. Terus senang aja sih berbagi pengalaman. Jadi teman-teman gak usah takut buat berpindah atau mencoba hal yang baru yang gak sesuai sama background kita. Ya, itu kan, sih. Siap. Terima aja gengs tantangan baru. Lanjut Mas Michael. Favorit. Episode terfavorit nih. Oh iya favorit. Agak dekat Mas mic-nya. Oke, episode terfavorit yang sebenarnya semua juga favorit juga sih. Oh keren kali jawabannya. Nah, enggak sih judulnya enggak. Kenapa? Enggak kalau di data sih gak ada yang nonton sampai habis. Jadi kenapa sih semua tuh bisa jadi episode favorit? Karena gini, kalau dari sisi aku sendiri sih Mas ya. Sebagai orang yang baru masuk ke dunia perpodcastan nih, dan aku juga banyak belajar juga dari teman-teman host juga yang lain. Kayak misalkan bagaimana sih bisa ngobrol dengan lepas, ngomong dengan lancar. Kayak misalkan kayak waktu itu Rana juga nge-host, terus juga belajar juga dari cara komunikasinya. Di sini ada Ayu juga, dan juga gimana caranya bisa belajar kayak Mas Rizal gini loh. Jadi kayak dia bisa sambil berewokan. Enggak fokus berewokannya. Ini lebih kayak monoksidil. Jadi biar gak tegang gitu loh. Oh iya. Iya tegang, biar gak terlalu tegang, bisa mencairkan suasana dan juga bisa kayak ada bercanda-bercandanya gitu lah. Sebenarnya capek Mas jadi orang serius-serius terus gitu loh. Betul. Nah betul. Makanya kenapa akhirnya semuanya jadi favorit ya karena karena lucu-lucu semuanya. Bisa belajar banyak hal juga dari teman-teman host di sini semua. Siap, keren. Lanjut Mas Rizal. Kalau gue favorit, podcast favorit ya? Bukan episode favorit. Gue tahu lu pasti mau jawabnya podcast di Gobuser kan. Tonton mulu. Onat. Nah jadi kalau gue. Deketin dikit gak kedengeran. Ini yang gue podcastin doang atau? Enggak, terserah lu. Oh berarti favorit ini waktu Ayu nge-host berarti. Belum tayang. Belum tayang. Tapi udah betul-betul. Cuman gak apa-apa nanti teman-teman bisa lihat. Iya bagus. Ya, itu keren itu. Ya. Cuman kalau buat yang udah. Cuman kalau udah tayang ya pas sama Mas Dwi inspektor sih. Oh yang gue dulu. Kenapa tuh keren? Karena di situ gue keren sih. Pigui lu. Yang ini dong jawabannya. Karena Mas Dwi. Karena kan inspektor ini kan semacam brandingnya SI lah ya. Iya benar. Gitu kan. TIC gitu. Jadi seru aja bisa ngulik-ngulik kehidupan sehari-harinya inspektor. Iya. Dan gue sebenarnya juga pingin jadi inspektor gitu. Iya, inspektor gadget. Ya. Halo. Nanti kirim memo. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Rido. Siapa? Mas Rido. Yang paling favorit tentunya yang paling pertama dong.
episode pembukaan. Iya bukan pencitraan. Episode 1. Karena episode 1 kan episode pembukaan ya. Itu sampai kita syutingnya 2 kali ya Mas ya. Betul. Pagi dan sore. Pagi sore. Iya. Ya terus di situ juga seru sih karena kita ngelihat gimana bahkan bukan cuman kita gitu di depan kamera bisa nervous, bahkan selevel kayak udah pejabat perusahaan pun kalau ngomong depan kamera tuh beda. Ternyata ada nervousnya juga. Iya, terus juga bisa ngobrol santai sama pejabat perusahaan tuh kayaknya jadi sesuatu yang worth it sih buat kita. Oke, keren. Terima kasih. Lanjut. Matiin kak. Kak. Ya udah lu. Episode favorit episode 12. Apa tuh coba? Yang mana? Salah episodeku. Oh iya. Gua salah berarti. Ya episode. Tahu gimana sih? Yang pilot drone ya? Enggak. Aku 12. Bener dia 12, Baran 13. Kenapa favorit? Soalnya kan itu temanya perempuan di site ya. Puasa di site dan inklusivitas di seluruh Indonesia. Menurutku itu sangat insightful sama encouraging buat kita perempuan-perempuan yang mau terjun ke lapangan gitu. Kenapa tuh? Karena mereka ngasih assurance kalau dunia lapangan itu bukan cuma buat laki-laki. Kayak respectful workplace itu bukan cuma di office tapi in the field juga udah ada. Jadi buat kita perempuan kita sih kan aku nggak ada ya basic lapangannya. Ya buat perempuan-perempuan yang punya background dan basic untuk kerja di lapangan ya jangan takut soalnya emang kerja di lapangan itu udah sangat visible buat kita perempuan-perempuan gitu. Betul. Sangat encouraging. Oke. Satu lagi nih, gue mau nanya satu lagi sebelum kita menyalakan kue dan lanjut ke sholat isya berjamaah ya. Kalau Mas Produser, apa? Episode favoritnya? Jangan sampai salah episodenya. Emang ada episode Baristi? Cuman dia pada nge-host. Bener nih gue ditanya? Iya. Jadi malu. Iya dong. Selaku produser. Selaku leader podcast. Sebenarnya episode yang gue suka tuh yang gak repot ngeditnya sih. Yang gak repot ngeditnya. Episode siapa tuh kalau boleh tahu? Yang gak banyak cut. Yang pendek, gak terlalu banyak ngomong gitu. Jadi nomor berapa? Ya semua favorit lah. Iya. Oke, Lanjut. saya kembalikan ke Mas Produser. Sekarang gue mau nanya nih, itu kan yang udah kalian wawancara, yang udah terjadi. Sekarang gue mau nanya ke depannya, ada gak sih kalian orang yang pengen kalian ajakin buat podcast bareng sebagai narasumber? Satu orang lingkup SI atau lingkup TIC lah ya, mau perusahaan sister kita juga boleh. 2, orang umum luar sana yang mau kalian ajak buat podcast. Dari siapa ya? Mbak Ayu dulu deh, Mbak Ayu, yang belum tayang. Top manajemen. Yang pengen diajak podcast. Pengennya sih dari orang-orang cabang ya. Siapa? Dari Cabang mana? Cabang Makassar kali seru ya? Cabang Makassar. Siapa? Cabang Makassar karena kan cabang Makassar cakupan wilayahnya luas tuh. Jadi pasti pengalamannya seru. Banyak rom ya, banyak banyak RO. Benar. Jadi mungkin tim-tim lapangan yang ada di cabang Makassar kali. Nah, ini undangan buat teman-teman lapangan cabang Makassar kalau mau ngobrol bareng sama Mbak. Masa sih nggak mau ngobrol sama Mbak Ayu? Jatuh. Jangan lupa bawa coto. Iya, bawa apa? Coto. Cok imut sih. Coto. Kan emang coto. Dia tahu. Kan itu jokesnya gimana sih? Sama lumpia. Enggak, palu basah. Palu baca. Oke. Ya teman-teman Makassar ya diundang nih sama Mbak Ayu nih. Selain orang SI siapa di luar sana? Oh ini di luar SI? Luar SI siapa ya? Oh ya, kebetulan megang klien kan sekarang. Gitu dong. Megang klien pengen ngundang dari BUMN lain sih. Siapa? BUMN apa? Pengennya dari ini apa namanya BNI. BNI mau buka tabungan? Oh susah ya, saingan ya sama tetangga. Jangan ya, ganti aja deh. Gak apa-apa kalau mau. Saingan ya. Enggak, kenapa mau
ngundang BNI. Oh nggak jadi BNI, jangan deh ganti Pegadaian aja. Pegadaian, Gade. Pegadaian. Kenapa? Mereka kan punya podcast juga bagus tuh. Kenapa? Pegadaian kan punya podcast juga. Iya, Pegadaian punya podcast juga. Terus ternyata mereka punya produk dan layanan yang sangat inklusif, geng. Apa tuh? Jadi bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya udah nggak usah diterusin lah, nanti kita promosiin. Nanti kita collab aja ya Pegadaian ya. Gitu, guys. Ya, oke, terima kasih. Lanjut, siapa ya? Mas Rido. Sentil-sentil dulu nih. Bapak-bapak anak dua beda. Kalau di lingkup SI sih pengen wawancara cabang SI Singapura. Dia dong. Sama Jeffrey 2. Iya enggak, maksudnya mungkin SI Singapura yang punya experience di luar gitu ya. Jadi kita pengen tahu bagaimana sih perspektif dia tentang pasar global. Pasar global kayak gitu. Terus kalau di luar lingkup SI sih, kalau saya sih pengennya ini Mas, wawancara presiden terpilih siap Pak Prabowo, siap. Susah undangnya. Susah undangnya ya. Ya udah tapi Ya, kalau itu dia mau makanya ya. Saya mah nggak apa-apa. Sama Mayor Teddy katanya request. Siapa? Mayor Teddy. Mayor Teddy. Ya boleh. Ayo Mayor Teddy. Kita podcast. Bukan. Itu Brito Norman. Oke, itu ya sih. Undangan juga berarti tadi buat cabang Singapura ya. Sekarang langsung jawab cabang Singapura coba. Batin enggak? Bos. Ya angkat dulu maknya. Apa cabang Singapura? Gimana perspektif soal pasar global? Tadi itu pertanyaannya. Langsung di sini aja nanyanya. Langsung aja di sini. Untuk jadwal cabang Singapura agak padat. Oke. Jadi mungkin belum bisa untuk tahun ini. Tolong dijadwalkan. Iya tolong dijadwalkan, nanti lihat dulu ya jadwalnya. Tapi kalau untuk Jawab aja. Tapi kalau sekilas tentang pasar global itu. Oh enggak bukan. Mau ngundang siapa? Yang mau dibuat tell me kan. Mau ngundang siapa? Ngundang. Kalau internal SI jujur walaupun mereka bukan karyawan ya jatuhnya. Karyawan ya tapi jatuhnya. Pengen tenaga ahli sih. Tenaga ahli yang ngebantu kita untuk mendapatkan proyek, menyelesaikan proyek. Karena kan mereka itu juga punya tupoksi knowledge sharing ya. Oh gitu. Kita, kayaknya itu menarik sih untuk kita bahas proses knowledge sharingnya gimana. Terus kayak impact yang bisa mereka berikan ke kita as a TIC company itu seperti apa gitu. Proyek atau sektor apa Mbak yang tertarik mau lo lebih tahu lebih dalam lagi? Karena cabang Singapura irisannya sama Minba ya, jadi kayaknya smelter asik sih buat dibahas. Kemarin kan sedikit udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Salma tuh. Nah terus pengen ngelihat dari sudut yang udah ahli banget, Pak Irman. Pak Irman kalau nonton podcast. Udah Irman. Undangan izin buat Udah Irman ya kalau mau podcast bareng. Ya Pak Irman kalau misalnya ada waktu boleh. Iya. Oke, terima kasih. Di luar. Maaf lupa. Lanjut. Yang di luar. Jangan gitu dong. Ayo Tinka. Kalau di luar SI siapa ya? Coba Valentino Rossi. Artis-artis kali ya? Benny. Gak ada yang pengen ngobrol sama kompetitor sih sebenarnya. Sama kompetitor? Yang better dari kita lah, yang lebih big four lah, PwC. Gitu. Iya, mau ini ya. Benchmarking, jadi kan kita bisa belajar juga. Mau mencuri ilmu. Mencuri ilmu. Oke, terima kasih. Mas produser. Nantilah, yang lain dulu. Mas Epi. Kalau aku pengen banget ngobrolin tentang project aku. Infras, LRT. Infras LRT. Mungkin udah diundang. Udah diundang. Tapi gimana? Oh yes. Karena sekarang di kita kan juga mantan manajemen yang AI ya. Betul. Nah, jadi Pak Dirut maksudnya? Enggak. Iya kalau syukur-syukur bisa Pak Dirut gak apa-apa sih. Ya ini undangan dari Mbak Sepi buat Pak Dirut ya. Kalau Bapak Dirut mau. Iya jadi nanti bakal ngundang personil kita juga. Ada Pak Moko ya Mbak ya. Pak Moko terus Pak Moko. Terus ada siapa lagi? Sabar dong, Tinka sabar dong. Iya. Iya pokoknya tim LRT lah ya. MP perkereta apian untuk bisa men-sharing knowledge-nya buat Betul. kita. LRT lah ya LRT. Terus yang eksternal? Eksternal mungkin dari
Kementerian BUMN. Pak Erick Thohir ini undangan dari Siapa? Gambarnya doang. Iya. Mungkin bisa dilirik Pak. Ya, siap. Amin. Lanjut. Terima kasih. Jal. Ya kenapa? Ya kenapa? Ya, mungkin pertanyaan beda. Enggak sama. Siapa yang mau diajak wawancara? Oke, untuk internal ya. Internal itu gue pingin wawancara teman-teman di ROM sih. Ruang Ini kan musik? ROM sih gitu maksudnya. ROM. RO. M kan manajer. Oh disuruh punya kan ROM. M kan manajer. Enggak lah. Emang iya? Iya. RO. Udah. Representative Ya, Office. gitulah, betul. Yang ada di Kendari, Sorong sama? Kendari, Sorong, Cilacap. Ada Cilacap. Ada. Ya. Satu lagi. Aceh. Aceh Ya, sama satu lagi. Banjarbaru. Satu lagi. Ada lagi satu lagi. Bentar kali. Sebelah Sorong. Enggak sebelah Sorong sih. Ternate. Mana yang mau lu wawancara dari 6 itu? Semua sih kalau bisa. Nggak muat ruangannya kan. Ayo cuma- udah, salah satu berarti. Salah satu. Salah satu 90 dong. Ya, tergantung kalau dari 100 masih 99. Nggak, mungkin antara Aceh atau Banjarbaru sih. Karena kan awalnya itu kan. Oh, karena kan Mas Rizal ada darah Aceh ya? Enggak dong. Enggak, bukan gitu. Dulu itu kan cabang mereka, cabang Pratama. Terus beralih menjadi Berfungsi jadi RO. Nah, ingin ngulik-ngulik sedikit sih. Oh, perspektifnya gimana gitu ya? Iya, kepo. Kalau bisa jadi cabang lagi lah Aceh. Oke. Ya, Aceh, Banjarbaru. Jadi cabang kita juga lebih luas gitu. Oke. Biar cakupannya lebih luas ya. Ya. Kalau ada eksternal? Eksternal, gue pingin wawancara mantan direksi kita sih. Ya siapa aja yang mau. Iya. Ya, kayak pingin tahu aja kehidupannya setelah dia sudah tidak menjabat gitu ya. beraktivitas, biar ya. tahu lah nanti kedepannya mau ke gimana. Oh iya Mas Rizal kan mau Iya. jadi direksi ya? Betul. Iya. Betul. Bismillah 2000. Itu hitungannya eksternal lah ya berarti ya? Hitungannya eksternal ya? Eksternal kan udah nggak masuk struktur lagi. Iya oke. Sip. Apalagi? Oke, thank you. Udah. Ya udah. Lanjut Mas Michael. Oke, ini terakhir ya, penutup ya? Belum masih ada. ya? Rana yang terakhir. Lagi sama yang kemarin. Gimana Mas Michael? Yang internal? Kalau internal ya, sebenarnya sih pengen ngobrol banyak, interview banyak sama Mas Andri? ini sih. Bukan dong. Itu udah. Biar gampang udah ngatur sering. waktunya. Biar ngatur waktunya gampang. Enggak, sama ini apa VP STO Boys. Oh ya. Benar. Iya dah langsung. Boys, Jadi, undangan dari Mas Michael ya. terus kalau untuk yang dari eksternal. Kenapa dulu? Kenapa? Kangen ya. Sebenarnya kenapa milih Boys karena salah satu sosok yang pertama kali mengenalkan SI kepada saya waktu saya pertama kali bergabung di SI dan banyak belajar juga dari beliau. Terus juga cukup kagum lah dengan banyak hal yang bisa digali ya dari panutan Q. Kalau eksternal? Kalau eksternal sebenarnya pengen banget ngobrol sama Dirut Holding. Pak Ari Sudono. Oh iya. Kita emang ada rencana mau ngajakin Holding podcast bareng sih. Jadi kalau teman-teman Holding mau podcast bareng ya ditunggu ya. Perlu pakai alasan gak nih Mas? Oh di PKI langsung. Perlu pakai alasan gak nih? Enggak, iya juga ya. Kita udah ngajakin tapi ditunggu responnya gitu maksudnya. Kenapa mau wawancara Pak Ari? Sebenarnya lebih kepada kalau misalkan Apa yang mau ditanya melihat, Pak Ari? Waduh juga deh. jangan serius. Nih jangan yang serius-serius dulu lah kalau sekarang ya Mas ya. Paling kenapa milih Pak Ari karena dari cara bicara beliau tuh kayak cara pandangan tuh luas banget sih Mas. Terus ya strategik banget orangnya. Ya wajar lah ya karena Dirut juga ya, Dirut Holding. Dan suka aja sama ketika dia berbicara the way he talk kayak wah
keren banget kalau ngomong. Jadi pengen ngobrol gitu ya? Iya, jadi tertarik pengen ngobrol gitu. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak Rana. Ya, jadi kalau aku internalnya tuh aku pengen ngobrol sama Mas Hansen. Mas Hansen PMU Sustainability. Itu mah ngobrol aja bisa nggak usah. Beda. Diundang. Oh, Mas Hansen undangan dari Mbak Rana ya. Iya Mas Hansen, let's go. Terus, mau nanya apa ke Mas Hansen, mau ngobrolin apa? Jadi kan Mas Hansen tuh sempat lama di luar negeri gitu kan. Setahun sekolah gitu. Nah aku tuh mikirnya kalau pernah keluar, maksudnya pernah engage dengan lingkungan di luar negeri itu punya set of mindset yang berbeda gitu. Punya cara kerja yang berbeda, terus pasti punya pemikiran yang berbeda soal bekerja gitu. So, aku ngerasanya. Mas Michael juga lama di luar negeri? Kenapa gak Mas Michael? Iya baik. Gak apa-apa. Tapi bisa jadi kayak diaspora gitu kali ya. Yang pernah diaspora. Jadi diaspora diundang di satu episode itu. Udah gak eksternal nanti, eksternalnya Alfa. Jadi Mas Hansen, Mas Michael tuh kayak seru deh ngobrolin soal gimana sih cara kerja di SI, cara kerja mereka masing-masing gitu-gitu. Membandingkan dengan budaya luar gitu ya? Iya dibandingkan dengan budaya kerja di luar tuh gimana sih gitu. Mereka Valentinan gak? Karena Valentine bukan budaya kita gitu. Boleh ngomongin itu. Boleh. Nah terus kalau bisa aku pengen dikombain sama narasumber eksternalnya tuh Pak Soleh Ayubi. Oh iya. Beliau menjabat apa sekarang ya? BUMN Muda. Wadirut di Bio Farma juga di BUMN Muda. Kalau gak salah ketua ya beliau ya. Ketua BUMN. Undangan ya buat Pak Soleh. Pak Soleh, let's go. Udah pernah diundang juga ya Mbak Rana ya buat beberapa acara HC yang sebelumnya ya. Ini coba dong main ke podcast kita. Studionya lumayan kok empuk sofanya. Lumayan Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Udah Pak Soleh Ayubi. Pak Soleh. Oke, ini karena kita sudah mendekati waktu sholat Isya ya. Saya mau azan habis ini. Jadi iya dong. Kita kan muslim yang baik ya. Kita ini dong perayaan lah ya. Simbolis ulang tahun 1 tahun. Kita mau nyalakan lilin. Nanti para host boleh bareng-bareng tiup lilinnya ya. Selamat ulang tahun TIC